Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas akhir microcontroller tentang irrigation smart system. Perkenalkan, nama saya Hasan Mubarok. Saya Junior Wika Sulfansyah. Saya Samuel Marcel Jonathan Panjaitan. Kami dari kelompok 18. Latar belakang dari irrigation smart system sendiri, salah satu tantangan utama dalam bidang pertanian atau penggunaan irigasi yang efisien dan tepat waktu. Sistem irigasi konvensional yang masih banyak digunakan saat ini seringkali kurang responsif terhadap kebutuhan aktual kelembapan tanah, sehingga dapat menyebabkan pemborosan air atau bahkan kekurangan air pada tanaman. Seiring berkembangnya teknologi, penerapan sistem otomatis berbasis microcontroller menjadi solusi yang semakin relevan dan potensial untuk meningkatkan efisien pertanian. Dalam proyek akhir semester mata kuliah microcontroller ini dikembangkan sebuah irrigation smart system, yaitu sistem irigasi otomatis berbasis sensor kelembapan tanah, yaitu menggunakan soil moisture sensor dan microcontroller yang terintegrasi dengan platform IoT, yaitu Blink. Sistem ini tidak hanya mampu mengontrol pompa air secara otomatis berdasarkan kelembapan tanah, tetapi juga dapat dipantau dan dikontrol secara manual melalui aplikasi Blink. Informasi ini real time seperti tingkat kelembapan tanah yang juga ditampilkan pada LCD, sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan yang pertama untuk mengembangkan sistem irigasi otomatis berbasis microcontroller yang dapat mendeteksi kondisi lingkungan tanah menggunakan sensor soil moisture. Kalian menerapkan teknologi IoT melakukan assembling untuk mengontrol kondisi dari controller. Lalu tiga, meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan hanya mengaktifkan irigasi ketika kelembapan tanah berada di bawah ambang batas tertentu. Lalu yang terakhir, untuk memberikan tampilan informasi langsung pada LCD agar pengguna dapat mengetahui kondisi kelembapan tanpa aplikasi. Lalu selanjutnya alat bahan yang kami buka itu pertama ada ESP32, lalu sensor soil moisture, lalu pompa minimisi, relay modul, lalu ada LCD 16x2 plus 12 cebul, lalu ada aplikasi Blink, adapter 5V, kabel jumper dan selang kecil. Ini skematika kayak gitu dari adapter ini masuk ke dari 12 volt diturunkan ke 5 volt untuk masuk jadi sumbernya ke ESP-nya. Lalu dari ESP ini ke relay untuk non aktif dan aktifkan ke pompanya di sini. Terus juga ditampilkan ke LCD-nya. Terus ini skema kayak di dalam casingnya. Terus ini casing sama ini buat ke tanamannya. Di sini ada buat potnya. Terus nanti ada air untuk mengasih dari air dipompa ke tanahnya, ke potnya. Selanjutnya ke source code-nya. Yang pertama di define. Nah, di define ini adalah kredensial untuk menghubungkan ESP ke platform Blink-nya. Lanjut ke library yang digunakan kan ada untuk wire.h itu untuk komunikasi I2C LCD, terus liquid crystal juga untuk LCD I2C, terus wifi client untuk mengkoneksikan wifi, terus ada Blink symbol ESP32.h untuk integrasi dengan Blink. Nah,
Selanjutnya ada konfigurasi pin, yaitu pin soil moisturize itu pin 32, terus water pumpnya itu di pin 4. Kemudian di sini ada define threshold moisture, itu batas kelembapan tanahnya itu sekitar 30%. Terus ada pump switch dan juga mode switch adalah pin virtual di aplikasi Blink. Lanjut ke variabel Wi-Fi dan Blink. Nah, di sini itu ada Blink out token itu untuk mengoneksikan Wi-Fi, SSID dan password Wi-Fi serta token Blink untuk dikoneksikan. Lanjut ke state variable, di mana di sini ada liquid crystal I2C LCD, itu di mana itu merupakan alamat I2C-nya. Terus ada blink timer untuk waktu untuk tugas berkala. Selanjutnya di state variable ada is pump on, itu menunjukkan status pompa on atau off. Terus auto mode menandakan mode kontrol pompa otomatis atau manual. Lanjut ke fungsi update LCD, itu untuk menampilkan status kelembapan dan mode pompa di LCD. Terus lanjut ke void sensor data. Nah, di sini itu untuk membaca nilai sensor kelembapan tanah itu analog read. Terus juga mengubah nilai mentahnya dari si sensor menjadi persen. Terus juga mengirim data kelembapan ke Blink dalam virtual pin V5. Terus jika mode auto aktif, pompa on itu jika kelembapan di bawah 30%. Kalau pompanya off itu kelembapannya udah cukup atau di atas 30% gitu. Terus lanjut ke fungsi blink right pump switch. Nah, jika mode manual aktif atau auto mode itu sama dengan false, itu pompa bisa dikontrol langsung lewat aplikasi Blink. Nah, jika mode auto atau kontrol manual ditolak dan status pompa itu tetap sesuai otomatis. Terus juga ada juga tuh blink right mode switch. Ini ibaratnya untuk mengganti mode auto atau manual lewat aplikasi Blinknya. Terus lanjut ke fetch setup, itu mulai komunikasi serial. Terus juga di sini juga ada inisialisasi I2C, terus pin pompa dan juga LCD-nya. Terus ada juga koneksi Wi-Fi dan Blink. Terus set timer untuk mengirim data sensornya itu setiap 3 detik. Terus juga paling akhir sinkronisasi status pompa dan mode dengan aplikasi Blink. Nah, di sini juga mengapa saya menggunakan relay itu dalam keadaan high itu, tapi dalam keadaan salah itu relaynya itu ibaratnya berkebalikan. Jadi saya coba itu jika dia high itu malah dia mati, makanya saya menggunakan sebaliknya itu. Terus ada void loop itu untuk menjalankan blink dan timer. Di sini kita akan mendemonstrasikan alat smart irrigation dari kelompok hijat. Nah, di sini kita coba nyalakan alatnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita menunggu jaringan WiFi tersambung. Nah, sudah tersambung. Alatnya langsung dalam keadaan auto atau otomatis. Nah, di sini kan tertera kelembapan tanah 0% dan water pump langsung otomatis menyala. Saya ubah ke mode manual dulu. Nah, di sini saya coba menaruh pada tanah kering. Dia menunjukkan kelembapan di kisaran 15% sampai 17%. Nah, itu masih dalam mode manual. Nah, jika saya ubah ke mode auto, water pump akan langsung mendeteksi kekurangan air dalam tanah. Karena saya menyeting kelembapan jika di bawah 30, water pump akan menyala. Nah, sekarang coba kita di tanah yang basah. Nah, di sini sensor langsung mendeteksi bahwa kelembapan tanahnya 100%, yang menandakan water pump dalam kondisi manual ataupun auto tidak akan menyala.
Sekian demonstrasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.